Pemilihan kepala daerah Pilkada Kota Pematang Siantar tahun 2020 sudah berakhir dan hasilnya Insinyur Asner Silalahi dengan Dr. Susanti Dewayani menang telak melawan Kota Kosong. Adakah langkah lain yang sebenarnya belum tuntas dilakukan Komisi Pemilihan Umum sehingga tidak ada kejelasan hingga proses pelantikan bagai melangkah di tempat? Benarkah masih ada ganjalan di balik itu? Kami akan menelusuri jejak ini ke KPU Kota Pematang Siantar. Seperti diketahui sebelumnya, Mendagri sendiri sudah menerbitkan surat keputusan SK nomor 13121-354 tahun 2021 tanggal 23 Februari. Isinya tentang pengangkatan Dr. Susanti Dewayani sebagai Wakil Wali Kota Pematang Siantar terpilih. Namun hingga memasuki September 2021, tanda-tanda pelantikan Dr. Susanti belum juga menunjukkan titik terang kapan bisa dilaksanakan. Banyak dalil yang berargumen, masing-masing pihak, baik eksekutif, legislatif, partai politik, termasuk para pengamat politik lokal maupun organisasi masyarakat dan pemuda saling memberikan alasannya. Tapi yang pasti, waktu terus berjalan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pematang Siantar sebagai panitia pemilihan pesta demokrasi ini melalui ketuanya Daniel Manompang Dolok Sibarani saat ditemui Mister di ruang kerjanya. Menanggapi pertanyaan terkait fakta sampai sekarang pemenang Pilkada Pematang Siantar 2020 belum juga dilantik. Apakah ganjalan ini ada kaitannya dengan masa bakti wali kota Hepriansa yang menurut SK pengangkatan berakhir di Februari 2021? Atau ada berkas administrasi lain yang belum dipenuhi sebelumnya? Benang kusut ini harus diurai satu persatu karena menurut KPU Kota Pematang Siantar, pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar tahun 2020 tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada pilkada sebelumnya, yakni pada tahun 2015. Menurut Daniel Manompang, dasar hukum pilkada 2020 kemarin tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hukum penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 itu berdasar pada Undang-Undang 10 Tahun 2016, ya. Itu perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, di mana Siantar yang walaupun pelaksanaannya karena ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tertunda pada tahun 2016 tetap dikelompokkan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2015, sehingga Siantar harus melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Itu makanya artinya, tidak ada yang salah dalam pelaksanaan Pilkada 2020 lalu karena dasar hukum yang kuat. Setelah mengawali sosialisasi untuk Pilkada Siantar di tahun 2020, menurut Daniel, saat perjalanan untuk pelaksanaannya memang sempat tertunda sehingga ada tahapan yang tidak berjalan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penghitungan atau perolehan suara Pilkada 2020 itu, KPUD Pematang Siantar menetapkan pasangan calon tunggal Insinyur Asner Silalahi dan Dr. Susanti Dewayani sebagai pemenang pilkada mengalahkan kolom kosong. Pada saat itu untuk Pematang Siantar tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Karena tidak ada gugatan di Pematang Siantar yang terregister dan diverifikasi, lalu kita melakukan penetapan pasangan calon terpilih yang kita laksanakan pada tanggal 20 Januari 2020. Benar, dalam perjalanan ada insiden yang terjadi di mana Asner Silalahi meninggal dunia sebelum ia dilantik. Yang pasti, perihal akta kematian tidak menjadi ganjalan karena dalam lembar berita acara KPUD Pematang Siantar telah mencantumkan perihal tersebut yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar nomor 1272 KM 1901200210002 tanggal 18 Januari 2020. Intinya, KPUD Pematang Siantar menegaskan tidak dilantiknya wakil wali kota Pematang Siantar bukan lagi di ranah KPUD Pematang Siantar. Calonnya sesudah kita tetapkan pasangan calon pemenang, selanjutnya kita menyerahkan pengusulan pengesahan
kepada DPRD yang kita laksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 Kementerian Dalam Negeri, sehingga tahapan yang menjadi ranah KPU adalah sampai kepada pengusulan tersebut, dan KPU sudah menjalankan proses penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 yang berjalan dengan baik. Jika menelisik atau menyimak keterangan yang dipaparkan Daniel Sibarani selaku Ketua KPUD Kota Pematang Siantar, kini bola panas berada di tangan lembaga eksekutif dan legislatif. Di luar persoalan unsur politis, jika polemik ini terus berkepanjangan, niscaya dapat mengganggu roda pemerintahan Kota Pematang Siantar dan persiapan tahapan pilkada serentak pada 2024 mendatang. Kira-kira solusi hukum apa yang bisa diambil kedua belah pihak agar kepentingan daerah ini secara khusus dan kepentingan nasional secara umum tidak terganggu? Jika kita kaji secara politis dan hukum, seharusnya pemenang Pilkada 2020 Pematang Siantar menjadi satu-satunya pemenang yang pelantikannya paling cepat dan paling lancar dibandingkan daerah lain. Kenyataannya hingga September 2021 ini masih belum juga menunjukkan titik terang kapan rapat paripurna DPRD Pematang Siantar digelar agar pelantikan Dr. Susanti Dewayani bisa dilaksanakan. Lantas, bagaimana tanggapan para pakar hukum? 3 ahli hukum, Dr. Mirza Nasution SHM Hum, ahli hukum tata negara Fakultas Hukum USU, Dr. Mudril Pasaribu SHM Hum, dosen pasca sarjana USI, serta Adrian SHMH, ahli hukum tata negara UMSU, mengatakan pilkada dan hasilnya harus dihormati sebagai sebuah konsekuensi. Aturan hukum pilkada sudah jelas diatur dalam undang-undang. Mereka menegaskan paripurna itu harus dilaksanakan karena normanya sudah jelas. Maka ketika terjadi pertentangan antara undang-undang atau norma yang mengatur secara umum dan yang secara khusus, mana yang dimenangkan, kita lari ke dalam asas. Asas itu disebut lex specialis derogat legi generali. Artinya di mana pengaturan yang khusus bisa mengesampingkan pengaturan yang umum apabila terjadi pertentangan di antara keduanya. Etika politiknya, partai pengusung harus mendorong agar pelantikan segera dilakukan. Lantas, bagaimana hak kepala daerah yang masa jabatannya belum berakhir? Menurut pengamat hukum, Wali Kota Pematang Siantar Hefriansah yang masa jabatannya berakhir Februari 2022, maka hak hukumnya atau sisa masa jabatannya jika harus diberhentikan harus diberikan. Hak yang disebut dengan kompensasi sebagaimana diatur dan dijamin undang-undang. Berlarut-larutnya pelantikan pemenang Pilkada Pematang Siantar bukan semata hanya dilihat sebagai polemik hukum. Pengamat hukum ini menjelaskan, dalam bernegara bukan semata untuk menduduki jabatan, tetapi bagaimana amanah yang diberikan oleh rakyat melalui proses pilkada agar segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya bahwasanya tidak ada payung hukum. Semuanya sudah ada payung hukumnya, artinya pemerintah pusat juga sudah menyiapkan itu semua. Nah, ketika terjadi permasalahan seperti ini, mungkin ada 1-2 hal yang memang harus perlu diperbaharui dalam sistem komunikasi ya, di antara kepala daerah dan DPRD pada saat sekarang. Lantas bagaimana dengan payung hukum? Payung hukum penyelenggara Pilkada 2020 menurut pengamat hukum sudah sangat jelas, baik itu perangkat peraturan dan perangkat perundang-undangannya, baik di tingkat provinsi maupun daerah. Pihak legislatif harus mengambil opsi penting untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menggelar rapat paripurna untuk membahas hasil Pilkada 2020 ini. Karena calon wali kotanya yakni Asner Silalahi meninggal dunia dan untuk selanjutnya wakilnya Dr. Susanti harus dilantik sebagai wakil wali kota terpilih. Kemudian dilantik menjadi wali kota. Secara administrasi di KPU ternyata persoalan ini sudah kelar, di mana ranah hukum juga tak ada persoalan. Lantas apakah nuansa politik yang jadi penyebabnya? Simak ulasan Mister untuk edisi berikutnya.